Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Samudra. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah telaah kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Rizky Amalia SPD MPD. Nah, di video kali ini saya akan mereview kembali materi garis dan sudut dari channel YouTube Li Guru Les. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Nah, di materi garis dan sudut ini saya akan membahas yang namanya sudut dan besar sudut. Jadi kita tahu apa sudutnya dan berapa besar sudutnya. Yang kedua adalah menamakan sudut. Yang pertama, sudut dan besar sudut. Nah, sudut adalah suatu wilayah antara dua buah garis yang bertemu pada suatu titik. Besar dari suatu sudut biasa dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, kita di sini harus mengetahui beberapa nama-nama sudut. Yang pertama ada sudut lancip, di mana sudut lancip ini besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki 90 derajat. Biasanya kalau misalnya dalam teorema nanti kita bahas Pitagoras, kalau untuk sudut siku-siku nanti ada siku-siku di dalam kotaknya itu berbentuk siku-siku. Nah, yang ketiga adalah sudut lurus, di mana sudut ini memiliki besar sudut 180 derajat. Yang keempat ada sudut tumpul, di mana besar sudutnya yaitu lebih dari 90 derajat kurang dari 180. Yang kelima ada sudut refleks, di mana besar sudutnya yaitu lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, yang terakhir ada sudut penuh, itu sama dengan sudut satu putaran, di mana besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, inilah contoh soalnya. Yang pertama, berapakah besar sudut berikut? Yang A-nya setengah sudut siku-siku. Nah, langsung saja kita kerjakan. Setengah. Nah, kan sudut siku-siku adalah 90, jadi setengah dikali 90 sama dengan 45 derajat. Nah, jawabannya adalah 45 derajat. Yang B, setengah dikali sudut lurus itu kan 180 derajat, jadi hasilnya adalah 90 derajat. Yang C, 2/3 dikali putaran itu 360 derajat, jadi kita coret ini 60, jadi hasilnya adalah 120 derajat. Nah, ini soal yang kedua. Bedanya yang tadi kita mencari berapa sudutnya. Yang sekarang sudutnya diketahui, kita mencari misalkan 72 derajat itu berapa sudut siku-siku, berapa sudut lurusnya. Nah 72 derajat itu berapa sudut siku-siku sih? Nah, kita masukkan 72 derajat, kita bagikan dengan sudut siku-sikunya. Kita bagi sudut siku-siku kan 90, masukkan 90 derajat sama dengan, nah kita bagi 18 ya ini ya. Sama-sama dibagi 18, dapatnya 5 di sini 4. Jadi jawabannya 4/5. Jadi 72 derajat itu adalah 4/5 dari sudut siku-siku. Untuk sudut lurusnya sama saja, 72 derajat dibagi sudut lurus kan 180. Nah, ini sama-sama kita bagi 18, dapatnya 10. Di sini dapatnya 4. Nah, jadi jawabannya adalah 4/10 atau sama dengan 2/5. Nah, berarti 72 derajat itu sama dengan 2/5 dari sudut lurus. Yang nomor B-nya 135 derajat, berapa sudut lurusnya? Nah, 135 derajat dibagi sudut lurus kan 180 derajat. Nah, ini sama-sama dibagi 45 ya. Hasilnya itu di sini dapat 4, di
Di sini dapat 3. Jawabannya adalah 3/4. Jadi 135 derajat itu 3/4 dari sudut lurus. Nah, bagaimana dengan yang putarannya? Dapatnya 135 dibagi 360. Nah, berarti sama-sama dibagi 45. Hasilnya itu di sini 8, di sini 3. Jawabannya adalah 3/8. Jadi 135 derajat itu adalah 3/8 dari sudut putaran. Nah, yang kedua ini kita memasuki menamakan sudut, di mana suatu sudut biasa dinamakan dengan urutan 3 buah titik, di mana titik yang di tengah adalah pusat dari sudut tersebut. Nah, inilah contohnya. Nanti kita permisalkan untuk menamakan sebuah sudut apa. Nah, kita harus tahu cara menamakan sudut ini karena untuk membantu kita dalam hal kedepannya. Nah, langsung saja. Misalkan di sini 1 untuk kita mencari sudutnya. Misalkan kita mau mencari sudut ini lambang untuk sudut ABD. Ini ada A. Kan tadi penamaan sudut kan harus ada 3 titik. Titik A, titik B, titik D. Nah, kita bisa buat sudut ABD. Atau bisa juga sudut A, B, C. Yang ini dia, yang C. Yang penting untuk penamaan sudut ini kita terdapat 3 sudut, 3 buah titik, dimana yang titik kedua yaitu titik B itu akan menjadi sudutnya. Nah, A, B, C. Nah, untuk sudut yang pertama. Nah, misalkan lagi yang kemana? Yang ini 2. Misalnya kita untuk mencari sudut yang kedua, yang titik D ini. Maka sudutnya bisa A, titik A ini, bisa D, dan bisa B. Nah, ini dia yang kedua, penamaan sudutnya. Yang penting sudut yang di titik yang kedua itulah sudutnya. Ini titik keduanya ini D. Nah, kita misalkan yang di titik C ini, berarti nama sudutnya bisa sudut A, C, dan D. Nah, bisa A, C, D. Tapi bisa juga sudut A, C, B. A, C, B. Inilah cara penamaan dari sudut. Nah, ini adalah contoh yang bervariasi sedikit. Perhatikan gambar. Di sini yang diketahui di titik A, titik B, titik C, ini adalah sebuah segitiga sembarang. Dan kita disuruh mencari besar sudut BAC. Nah, kita untuk mencari sudut yang ini. Tanyakan berapa sudutnya. Langkah pertama kita untuk mengetahui berapa besar sudutnya, yaitu untuk mencari nilai X-nya dulu terlebih dahulu. Nah, langsung saja untuk catatan ya. Besar sudut sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, dari sini kita langsung masukkan nilai-nilai yang ada di titik A, titik B, titik C. Kita masukkan 2X ditambah 4 derajat ditambah 8X ditambah 1 derajat ditambah 4X ditambah 7, 4X ditambah 7 sama dengan 180 derajat. Nah, dari persamaan ini kita cari yang sama ya. 2X ditambah 8X ditambah 4X ditambah 4 derajat ditambah 1 derajat ditambah 7 derajat
sama dengan 180 derajat. Nah, 2x ditambah 8x ditambah 4x adalah 14x ditambah 4 tambah 1, 5 tambah 7, 12 sama dengan 180 derajat. Nah, 14x sama dengan, kita pindahkan 12 ke ruas kanan, 180 derajat dikurang 12 derajat. 14x sama dengan 168. Untuk mencari nilai x-nya, x sama dengan 168 dibagi 14. X sama dengan, x-nya adalah 12. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai x-nya adalah 12, maka selanjutnya kita mencari nilai dari sudut BAC. Nah, nilainya sudut BAC itu kan 2x ditambah 4 derajat. Nah, kita masukkan nilai x-nya, 2 dikali 12 ditambah 4 derajat. Hasilnya yaitu 24 ditambah 4 sama dengan 28 derajat. Maka besar sudut dari sudut BAC adalah 28 derajat. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.